Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Farmasi Lingkungan kelas C dengan anggota kelompok yaitu Yufi Salma Budiono dengan NIM 120260094, Fahima dengan NIM 120260096, Faka Faizatun Nazifah dengan NIM 120260127, Ranggi Gading Sinta Dewi dengan NIM 120260098, Muhammad Iqbal Farki dengan NIM 120260124, dan Azhara Dinda Ayu dengan NIM 120260135. Di video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai pencegahan penyakit diare yang diakibatkan oleh buruknya kesehatan lingkungan. Apa sih itu diare? Menurut WHO, diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Diare biasanya disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, atau protozoa dengan penularan yang terjadi secara fekal oral. Diare merupakan penyakit dengan ciri konsistensi fesasan cair dan frekuensi buang air besar yang meningkat. Diare dapat mengenai semua kelompok umur dan juga berbagai golongan sosial, baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan erat hubungannya dengan lingkungan yang tidak higienis serta penurunan kualitas hidup bersih. Diare sampai saat ini juga masih menjadi wabah atau kejadian luar biasa karena hampir di setiap musim sepanjang tahun diare menyerang semua provinsi di Indonesia. WHO memperkirakan bahwa penyebab utama kejadian diare di negara-negara berkembang adalah rotavirus dan bakteri E. coli. Kedua agen penyakit tersebut sangat erat hubungannya dengan faktor lingkungan seperti hygiene sanitasi, kecukupan sarana air bersih dan air minum, serta kebersihan dan keamanan pangan. Kualitas kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor yang memberikan peran terbesar bagi kesehatan masyarakat. Apabila terdapat ketidakseimbangan faktor kesehatan lingkungan seperti akses air bersih yang terbatas, akses sanitasi dasar yang tidak layak, penanganan limbah yang tidak baik, dan akibat dari faktor penyakit, maka akan berdampak pada kondisi kesehatan individu dan menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare. Maka dari itu, saat ini permasalahan lingkungan perlu diperhatikan, khususnya terkait limbah lingkungan yang menumpuk dan kemudian merusak lingkungan. Tapi sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu limbah lingkungan? Limbah merupakan sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal sebagai limbah B3. Yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit, tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Berdasarkan sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi 6 jenis, antara lain, yang pertama, limbah domestik atau rumah tangga, yang merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga, dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran, dan sebagainya. Yang kedua, limbah industri, yang merupakan limbah sisa atau buangan dari hasil proses industri. Yang ketiga, limbah pertanian, yang merupakan limbah yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan. Yang keempat, limbah pertambangan, yang merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Yang kelima, limbah pariwisata, yang merupakan limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya. Dan terakhir, limbah medis, yang merupakan limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya. Secara umum, wujud limbah dibedakan menjadi 4, yaitu limbah padat, limbah udara, limbah gas, dan limbah cair. Salah satu penyebab terjadinya diare adalah dampak negatif dari pencemaran air oleh limbah. Tinja merupakan salah satu contoh limbah cair penyebab diare. Adanya limbah tinja karena buruknya sanitasi air. Sumber air yang terkontaminasi oleh kotoran manusia tersebut dapat berasal dari limbah rumah tangga seperti septic tank dan jamban. Kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fekal oral. Bakteri tersebut yaitu bakteri E. coli.
Bakteri ini banyak dikaitkan dengan penyakit diare dikarenakan bakteri ini mudah berkembang biak dan cepat menyebar serta dengan mudah berpindah dari tangan ke mulut atau lewat makanan dan minuman. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam air dengan cara pada saat hujan turun, air membawa limbah dari kotoran hewan atau manusia yang kemudian meresap masuk ke dalam tanah melewati pori-pori permukaan Berdasarkan tanah atau hasil mengalir dari sumber penelitian air. yang dilakukan oleh peneliti, mayoritas kejadian diare terjadi sebesar 77,8% pada rumah yang lantainya tidak kedap air, 73,9% pada rumah dengan jamban keluarga yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, 47,1% pada rumah tanpa saluran air limbah memenuhi persyaratan, 83,3% pengolahan sampah rumah tangga yang tidak tepat, dan 68,8% ketersediaan air bersih yang tidak memadai. Lantai yang tidak tahan air menyebabkan ruangan menjadi lebih mudah kotor dan menjadi tempat berkumpulnya mikroorganisme serta dapat menyerap air yang kemungkinan telah tercemar mikroorganisme. Ketersediaan jamban keluarga yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dapat menyebabkan banyak penyakit menular yang ditularkan melalui penularan fesal oral dan melalui berbagai media seperti air dan tanah, kontak langsung dengan permukaan benda yang terkontaminasi, atau melalui faktor seperti lalat saat membuang feses dimanapun. Rumah yang tidak memiliki saluran air limbah rumah tangga juga dapat menyebabkan meningkatnya penyakit diare, karena air limbah tersebut dapat menjadi media yang berguna untuk pertumbuhan mikroorganisme patogen penyebab diare. Untuk aspek pengolahan sampah, sampah organik dan anorganik yang tercampur dan sampah dibiarkan menumpuk dan membusuk di area terbuka dapat membuat vektor penyakit seperti lalat mudah berkembang biak dan menyebabkan risiko diare meningkat. Sumber air bersih yang tidak memenuhi syarat, yang tidak terlindungi, dekat dengan jamban dan tangki septik, dapat dengan mudah mencemari air yang dihasilkan. Air yang tercemar meningkatkan risiko terjadinya diare pada balita dan dewasa, karena salah satu media penularan penyakit ini adalah melalui air. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah diare antara lain, yang pertama, membiasakan cuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet, ataupun setelah bersin dan batuk dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Yang kedua, selalu menggunakan alas kaki, terutama di tempat yang becek atau banyak genangan air. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak, matang secara sempurna dan terjamin kebersihannya, serta menghindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Yang keempat, mengutamakan makanan dari bahan yang segar dan menghindari konsumsi buah dan sayuran yang mentah. Yang kelima, membudayakan penggunaan air bersih yang cukup. Yang keenam, menjaga kebersihan diri dan menerapkan hidup bersih. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai. Dan yang terakhir, buang air besar pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan jamban, serta memenuhi syarat tidak mengotori permukaan tanah di sekitarnya, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya, tidak mengotori air di dalam tanah di sekitarnya. Kotoran tidak boleh terbuka sehingga dapat dipakai tempat lalat bertelur atau perkembangbiakan faktor penyakit lainnya, tidak menimbulkan bau, dan mudah dipelihara. Kualitas kesehatan lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan diare. Dengan buruknya kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan kemungkinan terjadinya diare. Wajib bagi kita untuk menjaga kesehatan lingkungan yang menjadi faktor penting untuk mencegah berbagai timbulnya penyakit dengan memutus atau mengendalikan faktor lingkungan yang menjadi mata rantai penularan penyakit. Kondisi sarana sanitasi lingkungan yang meliputi sarana penyediaan air bersih, sarana pembuangan kotoran manusia, sarana pembuangan air limbah, serta sarana pembuangan sampah tentu harus memenuhi syarat kesehatan. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup sosial, kita hendaknya bersama-sama mencegah terjadinya penyakit diare. Selain pencegahan, diperlukan pula edukasi mengenai penyakit diare seperti bahaya, gejala, serta pengobatan dari penyakit diare,
sehingga penyakit diare dapat diminimalisir dan masyarakat menjadi termotivasi untuk selalu menjaga kesehatan lingkungan. Yuk teman-teman, kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Kesehatan bersama juga merupakan tanggung jawab bersama dan warisan paling istimewa untuk generasi selanjutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Salam sehat masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.